Otakmu ke kanan, mulutmu ke kiri. Anda katakan di era Presiden Soeharto ada kebebasan dan kesejahteraan. Anda belajar dari mana? Dari Haikal Hasan? Otak, hati nurani, dan mulut itu coba diselaraskan. Anda belajar sejarah dari mana di era Presiden Soeharto itu ada kebebasan? Anda belajar dari mana di era Presiden Soeharto itu ada kesejahteraan? Kalau Anda itu sudah menjadi seorang mahasiswa di era Presiden Soeharto, kemungkinan besar Anda juga sudah hilang dan gak pulang-pulang hingga hari ini. Saya khawatir Anda lahir tahun 90-an, lantas Anda ngomong di era Presiden Soeharto itu ada kebebasan dan kesejahteraan. Janji kampanye yang mana yang perlu difokuskan? Ya, untuk silakan dilihat kembali visi misinya, janji-janji. Ya itu apa? Anda mesti ingat nggak apa? Karena Anda menuntut, Anda harus tahu dong apa yang Anda... terkait tentang itu, bagaimana hari ini tentang kesejahteraan. Hari ini contoh misalkan di Orde Lama, kita peroleh yang namanya kebebasan tapi kesejahteraan tidak. Orde Baru kita peroleh kebebasan, kesejahteraan kita punya. Hari ini yang ingin kita tanyakan adalah apakah kita peroleh kesejahteraan? Apakah kita peroleh kebebasan? Jadi menurut Anda gimana? Apakah kesejahteraan dan kebebasan sudah sekarang ini diperoleh? Ya, dikatakan peroleh belum merata kan? Bagaimana hari ini tentang pertumbuhan ekonomi masih ada. Jadi yang Anda janji kampanye yang Anda tuntut adalah kesejahteraan dan kebebasan. Kebebasan. Bagaimana kita mahasiswa ketika melakukan demonstrasi, saat ini yang lebih disorot adalah tentang kerusuhan, kericuhannya. Ketika Tapi sebentar, tadi kan karena ada bilang zaman Orde Baru kebebasan ada, kesejahteraan ada. Itu saya rasa nggak tahu, tolong diralat aja itu. Orde Baru itu ya tidak ada yang namanya tidak ada kebebasan. Ya, kesejahteraan ya kesejahteraannya semu gitu loh. Jadi maksud saya teman-teman ada yang sejahtera tapi juga, nggak semua gitu Bang. Ya, teman-teman mahasiswa juga harus objektif. Karena kebebasan tidak ada dalam alam masa Orde Baru, makanya lah kami dan teman-teman tahun 97-98 menentang itu, memperjuangkan adanya demokrasi. Seperti itu, Mas. Jadi silakan lanjut lagi. Jadi kayaknya mahasiswa ini perlu belajar dari yang senior nih. Ya, terkait tentang hal tersebut, ya memang abang-abang di aktivis 98 punya sejarah, dan saat ini mahasiswa di tahun ini dia memiliki sejarah tersendiri, mungkin sejarah sendiri. Ya, tapi tadi kan Pak Sito sudah membantah, ya. Jadi mungkin perlu belajar dari Halo Indonesia, saya Krisyanto Yinoni, salam NKRI. Ini video saya tujukan kepada yang terhormat Ketua BEM SI. Saya lihat video Anda, ya, Pak Ketua BEM SI yang terhormat. Anda mengatakan bahwa di era Presiden Soeharto itu ada kebebasan dan kesejahteraan. Yang pertama yang ingin saya koreksi dari Anda adalah gestur tubuh Anda. Anda tampak gugup dan gagap. Kenapa Anda tampak gugup dan gagap? Saya yakin karena otakmu ke kanan, mulutmu ke kiri. Itulah penyebabnya kenapa Anda tampak gugup dan gagap. Anda katakan di era Presiden Soeharto ada kebebasan dan kesejahteraan. Anda belajar dari mana? Dari Haikal Hasan? Anda itu bukan sekedar seorang mahasiswa, ya. Anda seorang ketua organisasi mahasiswa yang berbasis nasional. Cobalah tunjukkan sedikit kualitas yang lebih baik daripada mahasiswa lainnya. Apalagi saya melihat dari sikap tubuh Anda, dari gestur tubuh Anda, dari cara penyampaian Anda, masih lebih berkualitas mahasiswa dari Papua yang berorasi, ya. Masih lebih berkualitas mahasiswa dari Nusa Tenggara Timur yang berorasi daripada Anda sendiri, seorang ketua organisasi mahasiswa yang berbasis nasional. Halo, Pak Ketua BEM SI.
yang saya hormati, saya minta tolong kepada Anda, ya, coba diselaraskan otak, hati nurani, dan mulut itu coba diselaraskan. Anda belajar sejarah dari mana di era Presiden Soeharto itu ada kebebasan? Anda belajar dari mana di era Presiden Soeharto itu ada kesejahteraan? Ini pasti Anda belajar dari si Haikal Hasan. Ya kan, karena Haikal Hasan juga pernah mengatakan bahwa di era Presiden Soeharto itu ada swasembada pangan. Betul, di berita ada swasembada pangan, ya, betul sekali. Tapi saya terangkan biar Anda paham ini ya, Pak Ketua BEM SI yang terhormat. Swasembada pangan yang terjadi di era Presiden Soeharto itu bukan karena begitu melimpah ruahnya makanan sampai nggak habis kemakan oleh rakyat sehingga terjadi swasembada. Bukan begitu, ya. Saya jelaskan biar Anda paham betul-betul ini ya. Swasembada pangan yang terjadi di era Presiden Soeharto adalah beras itu begitu murah. Kenapa terjadi kelimpahan beras di era Soeharto? Karena masyarakat tidak mampu beli beras. Oke? Biar Anda paham ya. Ketika terjadi swasembada pangan itu, beras harganya kalau saya nggak salah ingat, itu 500 perak. Beras yang bagus, yang mahal itu 650 perak. 650 rupiah. Ya. Yang jadi persoalannya bukan berasnya murah. Yang jadi persoalannya adalah masyarakat tidak mampu beli beras. Daya beli masyarakat waktu itu tidak ada. Karena masyarakat tidak mampu beli beras, terjadilah swasembada pangan. Seandainya kala itu daya beli masyarakat itu tinggi dan masyarakat mampu membeli beras yang harganya 500 sampai 650 rupiah itu, nggak akan mungkin terjadi yang namanya swasembada. Di era Presiden Soeharto, berasnya begitu murah, tetapi masyarakat tidak punya daya beli, dan masyarakat tidak mampu beli beras, masyarakat hanya makan singkong dan jagung. Ingat, dicatat ini baik-baik. Di era Presiden Soeharto, masyarakat hanya makan jagung dan singkong. Wajar sekali ketika terjadi swasembada beras, karena masyarakat nggak mampu beli toh. Begitu Pak Ketua BEM SI yang terhormat. Ya. Dan kemudian tentang kebebasan. Anda ini sangat lucu ya. Justru kalau Anda itu sudah menjadi seorang mahasiswa di era Presiden Soeharto, kemungkinan besar Anda juga sudah hilang dan gak pulang-pulang hingga hari ini. Ya, kebebasan macam apa yang Anda maksudkan? Anda lahir tahun berapa sih? Aduh. Saya khawatir Anda lahir tahun 90-an, lantas Anda ngomong di era Presiden Soeharto itu ada kebebasan dan kesejahteraan. Halo Pak Ketua BEM SI yang terhormat, belajarlah yang benar. Ya, belajarlah yang benar, belajarlah sejarah yang benar. Agar supaya Anda nggak tampak bego-bego amat di mata rakyat Indonesia. Saya kira itu pesan dari saya buat Anda ya. Mohon maaf bila ada buah bahasa yang kurang berkenan di hati Anda. Begitulah cara rakyat jelata, masyarakat bodoh yang tidak berpendidikan ini menyatakan pendapatnya. Salam hormat buat Anda dan seluruh mahasiswa yang nyaris kehilangan akal sehat itu. Terima kasih.